Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Yulia Pratiwi, mahasiswa PGSD Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 8 dasar keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pendidik profesional. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Pendidik harus mampu menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran, misalnya dengan memberikan pertanyaan pemantik, cerita singkat, atau media visual yang menarik. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Pendidik harus menyampaikan materi secara jelas, runtut, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik agar mudah dipahami. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Pendidik perlu mengajukan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Pertanyaan dapat bervariasi tingkat kesulitannya dan diiringi dengan waktu tunggu yang cukup. Keempat, keterampilan memberikan pemberian penguatan penting untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Bentuk penguatan bisa berupa pujian, gestur positif, atau komentar motivasi. Kelima adalah keterampilan mengelola kelas. Pendidik harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, dan aman agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara efektif. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pendidik berperan sebagai fasilitator dalam diskusi, mengarahkan peserta didik agar fokus pada topik dan semua anggota kelompok dapat berpartisipasi. Yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pendidik harus mampu memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan, baik secara individu maupun dalam kelompok kecil. Dan yang kedelapan adalah keterampilan menutup pelajaran. Pendidik menutup pembelajaran dengan cara merangkum materi, memberi refleksi, atau memberikan tugas sebagai penguatan. Demikian penjelasan dari saya mengenai 8 dasar keterampilan mengajar. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita sebagai calon pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin salah satu teman kalian. Siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Kita, Bu. Silakan kita dipimpin teman-teman. Duduk siap. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik anak-anak, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu, Bu. Jadi kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Topik B, ini aku menjadi lebih tertib. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus mematuhi peraturan yang berlaku? Tidak tahu, Bu. Kalau udah, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku karena sikap patuh terhadap peraturan akan menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan juga menyenangkan. Selain itu, kita harus mematuhi peraturan karena aturan dibuat untuk menciptakan keteraturan serta ketertiban. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan, dan dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Nah, manfaat pembelajaran kita kali ini yaitu mempelajari pembelajaran ini dalam topik kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga keamanan diri serta orang lain. Jadi peraturan dibuat untuk kenyamanan bersama, misalnya ini peraturan rambu-rambu lalu lintas, jika ditaati pasti semua pengendara akan aman di jalan. Contoh rambu-rambu lalu lintas ya. Ya, Bu. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari saat ini, yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Di sini ada gambar apa? Salim. Iya. Baris dan saling kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, Orang tua. orang tua. Yang ketiga, Menyeberang. Gotong royong. nah, baca dan cermati bacaan topik B yang terdapat di dalam buku ya. Ya, Bu. Kalian. Iya, apa yang kamu lakukan? Buang mudah.
sanksi. Kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu pernah melihat orang yang melanggar peraturan seperti ya? Di manakah kamu melihat orang yang melakukan pelanggaran peraturan? Di jalan. Apa yang akan terjadi pada orang yang melanggar peraturan? Kena denda, sanksi. Iya, benar sekali. Kita masih wow dulu ya sama kalian yang udah jawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, Bu. Wow ya, 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Oke, yang selanjutnya di sini ibu punya kartu bergambar. Nah, kartu bergambar ini ada berisi tentang kegiatan, ada yang di taman, ada yang di dalam kelas, ada yang di jalan, di pasar, dan lain-lain. Nah, kalian bisa memilih salah satu kartu ini dan disesuaikan dengan kegiatan apa yang di dalam kartu ini, misalnya peraturan tertulis dan tidak tertulis, dan jelaskan pula hal apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam situasi yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya nih, lingkungan taman. Apa yang akan terjadi jika kita membuang sampah sembarangan di taman? Lingkungan taman akan menjadi tidak nyaman karena kotor akibat sampah. Selanjutnya, kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Berdasarkan kartu yang kalian dapat tadi, kita akan bermain peran secara kelompok. Kalian diminta untuk mendiskusikan dialog singkat berdasarkan situasi pada kartu yang kalian dapatkan. Nah, tugas kalian membuat dialog tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lakukan peran masing-masing. Semua akan bermain secara bergiliran di depan kelas. Pikirkan juga akibat dari pelanggaran yang terjadi pada situasi yang dimainkan oleh kelompok lain. Nah, ini ibu bagikan ya. Berarti kelompoknya tuh. 3 sampai 4 orang ya. Ya. 5 nih. Berarti 5 ya. Oh iya, gitu. Sudah, Bu. Baik, ya, boleh maju perlahan kelompoknya. 2 orang ya. 2 orang atau 3 orang boleh. Sudah. Tapi sudah masuk. Nggak boleh. Ya, kalau ayo silahkan kalian coba peragakan. Mau pilih kartu yang mana? Yang nomor 2, Bu. Ya, ayo silahkan kalian. Aku jadi ibunya ya. Ya, benar. Mami mau berangkat sekolah dulu ya? Iya, bener ya. Kamunya lagi. Kurang ge? Jangan gimana? Ya, kasih. Kita kasih aplaus dulu. Gak apa-apa ya? Itu apa? Masa ge? Ya, karena bahasa gitu guys. Kalau jadi ibunya, cari waktu sini. Nah, berdasarkan diskusi tadi, apa saja contoh peraturan yang kalian ketahui dari pembelajaran ini? Tidak menghormati orang tua. Nah, yang kedua, hal positif apa yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Nah, baca teks peraturan tertulis dan tidak tertulis di dalam buku halaman 202 ya. Nah, itu jelaskan. Jadi peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Sedangkan peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis lebih berupa teguran, peringatan, mau atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Nah,
kegiatan bermain peran. Termasuk ke dalam peraturan tertulis atau tidak tertuliskah contoh peraturan tersebut? Termasuk ke dalam peraturan tertulis atau tidak tertulis gambar yang telah kalian amati. Ayo tadi termasuk peraturan tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Ya, gitu. Nah, isilah tabel berikut berdasarkan catatan kalian ketika mengamati kegiatan bermain peran ya. Tuliskan di buku kalian ya, di buku tulis. Nah, contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ada di sekolah. Contoh peraturan tertulis yang ada di sekolah yaitu siswa wajib datang ke sekolah tepat waktu. Contoh peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah yaitu kita dilarang membawa hewan peliharaan ke sekolah. Nah, tercatat di buku tugas kalian ya sekarang soal ini. 1. Apa saja sanksi peraturan tertulis? 2. Apa saja sanksi peraturan tidak tertulis? 3. Manakah menurut kalian sanksi yang lebih tegas? Dan setelah itu kumpulkan ke meja ibu jika sudah ya. Nanti ibu akan melakukan analisis sejauh mana pemahaman kalian dari pembelajaran kita kali ini. Ya, Bu. Nah, ini tugas pekerjaan rumah ya, dikerjakan di rumah. Ada 2 nomor, bisa dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Bu. 1, ini tulis ya. Sebutkan contoh peraturan tertulis yang ada di rumah. Kalian boleh melibatkan peran orang tua tentang apa saja sih peraturan tertulis yang ada di rumah. Yang kedua, jelaskan perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita belajar hari ini apa saja? Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Iya, yang kedua, Contoh contoh peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Ada manfaat dari peraturan. Nah, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebagai penutup kegiatan belajar kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dipimpin salah satu teman kalian ya. Siapa yang mau? Silakan minta dipimpin teman-temannya. Semuanya duduk siap. Siap. Adalah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalah